Masih dari studio VOA di Washington DC, pemirsa, welcome back. Dan baru-baru ini saya baru dari toko buku dan menemukan tada, The Jungle School by Butet Manurung. Butet Manurung pasti orang Indonesia. Bener banget pemirsa, meskipun buku ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bisa ditemukan di toko buku di Amerika, tapi penulisnya adalah orang Indonesia. Bangga banget ya, dan ceritanya sangat inspiratif dan mempunyai berbagai makna hidup yang luar biasa. Nah, pengen tahu seperti apa bukunya dan siapa sih sebenarnya penulisnya Butet Manurung? Ini dia liputannya untuk Anda. Dari pedalaman hutan rimba ke desa terpencil di pesisir pantai, aktivis yang satu ini tidak pernah berhenti memperjuangkan pendidikan bagi penduduk suku adat. Butet Manurung, perempuan yang dijuluki gurunya orang rimba, belum lama ini kami temui di Washington DC. 6 tahun yang lalu di sebuah desa terpencil di Nusa Tenggara Barat yang 90% penduduknya buta huruf, Butet mendirikan sekolah alternatif bernama Rumah Sekolah dan mengajarkan baca tulis kepada warga desa. Masih terus jalan, tapi baru 6 bulan terakhir lagi stop karena kita kekurangan dana. Kita hanya kumpulan guru-guru, jadi sangat tergantung sama donor gitu. Karena itu Butet giat menggalang dana lewat berbagai cara, salah satunya dengan meluncurkan buku The Jungle School di Amerika. Buku ini menceritakan pengalamannya mengajar di pedalaman hutan rimba Jambi dari tahun 1999. Penuh dengan cerita-cerita yang lucu-lucu, yang kesalahan-kesalahanku, trouble-trouble selama di hutan, itu aku tulis semua. Jadi ini sebenarnya diari. Right now, many of the schools are at risk of closing because the funding is not long-term. So we're hoping that the funds she is able to raise with the book, as well as the awareness that the book brings to her program and to her perkumpulan Sekolah, will help to keep Sekolah running for many years in the future. Selain meluncurkan buku, Butet juga menghadiri pelatihan kepemimpinan di Harvard Kennedy School di Boston. Kata Butet, ilmu barunya ini akan diterapkan di organisasinya Rumah Sekolah. Buku The Jungle School dijual seharga $19. Seluruh hasil penjualan akan disumbangkan untuk Rumah Sekolah. Sudah ke Pennsylvania, Rhode Island, Iowa, New York, hingga Washington DC. Semuanya untuk mengadakan lokakarya berbagi ilmu mengenai teater boneka dan pentas tentunya. Perkenalkan, ini dia Paper Moon Puppet Theater, sebuah teater boneka Yogyakarta yang berhasil tampil di panggung bergengsi di Washington DC. Kita ingin melakukan hal yang kita suka, terus hal yang terbaik yang bisa kita lakuin. Ya macam ini sebenarnya bisa dibilang kita anggap bonus, tapi bonus yang cekin homplok gitu. Jadi antara itulah. Jadi, kelompok yang berdiri sejak tahun 2006 ini terpilih untuk berangkat ke Amerika lewat program diplomasi budaya Center Stage serta melalui undangan dari Departemen Luar Negeri Amerika dan New England Foundation of the Arts. They're really pushing their art form forward. It's not the kind of puppetry that people think of when they think of Indonesia. They usually think of the wayang form. And they are bringing a much different aesthetic to it and a very young ideas and energy, and we were excited about that. Maria Tri Sulistiani, sang pendiri dari kelompok ini, menyatakan kalau pertunjukan boneka mereka bukanlah untuk anak-anak. Tiap penampilan dari Paper Moon Theater selalu memiliki pesan yang tersirat. Dan hebatnya emosi penonton bisa dibangun loh tanpa dialog ataupun narasi. Semuanya hanya melalui aksi boneka, para pemain, serta tata panggung, cahaya, dan musik yang cukup artistik. Luar biasa, bagus sekali, terharu ya, tapi sangat-sangat penting. Saya senang sekali akhirnya sejarah ini bisa diceritakan.
Nah, berikut ini kita berkenalan yuk dengan anak muda Indonesia di Amerika yang juga penulis buku. Ini dia Kanya Iwana. My thoughts dash freely to the people who I love the most, Louis and John. They absolutely must have been waiting for me there. Itulah sepenggal kisah dalam novel trilogi The Rise and Fall of Arnoldi bertajuk Drew and Ilona. Perkenalkan sahabat dahsyat, ini dia penulisnya, Kanya Iwana, remaja asal Jakarta berusia 17 tahun. Walau baru satu buku ini yang diterbitkan, namun Kanya sudah menulis 9 buku dalam bahasa Inggris sejak usia 14 tahun. Menulis novel dalam bahasa Inggris dilakukannya tanpa pernah mempelajari bahasa tersebut secara formal. I've always learned by listening mostly, karena aku suka nonton film. Jadi aku mulai belajar dari ngeliat conversation dua orang atau beberapa orang yang ada di layar. Jadi bener-bener belajar di situ aja, sama mamaku juga ngelatih aku bahasa Inggris kalau di rumah suka ngobrol bareng. Tak hanya menulis, Kanya yang sejak tahun lalu bersekolah Green River Community College Auburn, tak jauh dari Seattle, juga menekuni dunia tari sejak usia 3 tahun. Dia aktif mengajar dan menciptakan koreografi di klub tari di kampusnya, terutama tari kontemporer dan hip-hop. Kreatif, terus imajinatif. Dia narinya juga jago, terus ya multi talented dan lain-lain. As I look around you. And you'll see you. Didukung bakatnya tersebut, penyuka musik jazz ini akan melanjutkan sekolahnya di American Musical and Dramatic Academy, Los Angeles, California. Aku pengen sih buka studio tari sendiri, tapi aku juga pengen perform for the rest of my life. Tapi saya juga suka ngajar, jadi it's like those two things together. Aduh, senang dan bangga ada karya anak bangsa beredar di Amerika dan bisa dinikmati oleh dunia internasional, khususnya warga Amerika. Nah, pemirsa jangan kemana-mana selain satu ini. Yap, we're gonna go back to Celebrity Hollywood. Banyak berita menarik khusus untuk Anda, tetap di VOA Pop News.